Introducing myself. Selamat malam Ibu Christine. Sebelumnya perkenalkan, saya Rico Ricardo. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 79240007. Dan ya, pada malam hari ini saya ingin mengambil nilai remedial. Soal yang pertama yaitu definisi, fungsi, dan peran sumber daya manusia. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu definisi SDM. Ya, jadi definisi SDM itu adalah sebuah proses yang mengatur dan mengelola SDM dalam suatu organisasi dengan ruang lingkup ROAK dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan karyawan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi SDM atau fungsi sumber daya manusia. Ya, jadi di sini fungsi SDM itu sendiri adalah sebagai untuk merekrut dan seleksi karyawan, lalu sebagai pelatihan dan pengembangan karyawan, serta untuk pengelolaan kinerja, dan yang terakhir sebagai pengelolaan kompensasi dan tunjangan karyawan. Dan itu adalah fungsi dari SDM ya. Baik, yang terakhir itu adalah peran SDM. Jadi di sini saya akan menjelaskan peran dari sumber daya manusia itu apa. Yang pertama itu sebagai untuk memberikan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi melalui peningkatan kinerja, mengurangi turnover, dan menciptakan budaya kerja yang positif. Baik, kita masuk ke soal 1B, yang dimana apa tantangan dan hambatan sumber daya manusia untuk kedepannya. Baik, kita masuk ke tantangannya yang terlebih dahulu. Tantangan yang pertama itu ada di perekrutan dan retensi talenta, yang dimana mempertahankan dan mencari karyawan yang berkualitas itu sangatlah kompetitif, terutama di bidang yang sedang berkembang. Lalu, untuk tantangan yang kedua itu ada di pengembangan karyawan, yang dimana mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Lalu untuk poin yang ketiga itu ada di perubahan organisasi, mengelola perubahan dalam struktur organisasi, budaya, dan strategi yang dapat mempengaruhi karyawan. Lalu yang ketiga ada diversitas dan inklusi, yang dimana menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman serta mengatasi bias dalam perekrutan dan promosi. Lalu untuk poin yang terakhir itu ada di keseimbangan kerja dan kehidupan, yang dimana kita itu harus mendorong karyawan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, terutama di era kerja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian hambatan. Yang pertama itu ada di keterbatasan anggaran atau sumber daya yang terbatas, yang dimana hal tersebut dapat menyulitkan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, sekarang kita masuk ke hambatan yang kedua, yaitu kepatuhan hukum, yang dimana kita itu harus mematuhi berbagai regulasi ketenagakerjaan yang terus berubah dan kompleks. Lalu yang ketiga, komunikasi internal. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik di tempat kerja, teman-teman. Selanjutnya yang keempat itu ada di resistensi terhadap perubahan. Karyawan yang mungkin enggan menerima perubahan dalam kebijakan atau prosedur yang dapat menghambat implementasi strategi yang baru. Nah, lalu kita masuk ke hambatan yang terakhir, yaitu teknologi dan digitalisasi, yang dimana mengintegrasikan teknologi baru dalam proses HR dan memastikan karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakannya. Ya, sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu sebutkan, jelaskan pembagian keragaman dalam tenaga kerja dan berikan contohnya satu persatu masing-masing keragamannya. Oke, kita masuk ke tingkat yang paling awal atau keragaman permukaan service level, yang berarti perbedaan personel SDM berdasarkan apa yang tampak terlihat, yang terdiri dari keragaman gender, disabilitas, kecenderungan gender, etnis, agama, senioritas atau usia ya teman-teman. Kita masuk ke contoh yang keragaman gender ya, yang dimana organisasi itu dapat menerapkan program mentoring yang ditujukan khusus untuk karyawan perempuan. Nah, program ini bisa melibatkan kepemimpinan perempuan senior yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada karyawan perempuan yang ingin mengembangkan karir mereka di perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keragaman disabilitas ya. Jadi, perusahaan itu dapat menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas seperti aksesibilitas fisik di gedung,
perangkat lunak pembaca layar, atau pelatihan untuk manajer tentang cara mendukung karyawan dengan kebutuhan khusus ini. Nah, hal tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Selanjutnya kita masuk ke contoh keragaman kecenderungan gender, yang dimana mengimplementasikan kebijakan yang jelas mengenai non-diskriminasi berdasarkan kecenderungan gender. Hal ini termasuk pelatihan untuk semua karyawan tentang kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu gender, serta menciptakan platform bagi karyawan untuk melaporkan diskriminasi tanpa takut akan pembalasan. Lalu kita masuk ke contoh keragaman etnis, yang dimana mengadakan festival budaya di mana karyawan dapat berbagi dan merayakan warisan etnis mereka. Nah, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran tentang keragaman etnis di tempat kerja, tapi juga akan menciptakan platform bagi karyawan untuk membangun rasa saling menghormati dan memperkuat hubungan antar karyawan. Selanjutnya kita masuk ke dua contoh terakhir, itu ada di contoh keragaman agama, yang dimana di contoh keragaman agama itu menawarkan ruang ibadah bagi karyawan yang membutuhkan waktu untuk beribadah, serta menyediakan fleksibilitas dalam jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan hari libur agama. Nah, hal ini dapat menunjukkan penghargaan terhadap keyakinan spiritual karyawan. Lalu kita masuk ke contoh yang terakhir teman-teman, yaitu contoh keragaman senioritas atau usia. Nah, di sini kita bisa menerapkan program pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara karyawan muda dan senior. Misalnya, karyawan senior bisa membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka, sementara karyawan muda bisa mengajarkan keterampilan teknologi baru. Nah, hal ini dapat mengoptimalkan potensi setiap generasi. Baik, sekarang kita masuk ke keragaman tingkat dalam atau deep level, di mana perbedaan personel SDM berdasarkan apa yang tidak tampak terlihat oleh mata ya teman-teman. Kita masuk ke contoh-contohnya dulu teman-teman. Yang pertama itu ada di intellectual abilities. Hard abilities need to perform mental activities, thinking, reasoning, and problem solving. Ya teman-teman, yang pertama itu ada di number aptitude, yang dimana kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan angka atau data numerik ini mencakup keterampilan dalam melakukan operasi matematika, analisis data, dan pemecahan masalah yang melibatkan logika. Contohnya, seorang akuntan yang harus menganalisis laporan keuangan, menghitung pajak, dan membuat proyeksi anggaran. Nah, kemampuan angka yang baik sangat penting untuk memastikan akurasi dan integritas data keuangan. Mari kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu verbal comprehension, yang dimana kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa, lisan, atau tulisan ini mencakup keterampilan membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis, serta kemampuan untuk memahami makna kata dan frasa dalam konteks. Contohnya, seorang penulis atau editor yang perlu memahami nuansa, bahasa, dan tata bahasa untuk membuat atau mengedit konten yang jelas dan efektif. Nah, kemampuan verbal yang baik membantu dalam menyampaikan ide dengan tepat. Lalu selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu perceptual speed, yang dimana kemampuan untuk dengan cepat dan akurat mengevaluasi atau mengidentifikasi informasi visual ini, yang dapat melibatkan kecepatan dalam mengenali pola dan membedakan antara objek serta memproses informasi visual. Contohnya, seorang operator mesin di pabrik yang harus cepat dan tepat dalam memeriksa produk yang cacat. Nah, kemampuan kecepatan perseptual yang tinggi dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang berkualitas. Selanjutnya kita masuk contoh yang keempat, yaitu deductive reasoning atau kemampuan untuk menarik kesimpulan logis dari informasi yang ada. Nah, hal ini melibatkan penggunaan prinsip umum untuk membuat perkiraan atau keputusan situasi spesifik. Contohnya ini kayak seorang ilmuwan yang menggunakan hipotesis dan data eksperimen untuk menarik kesimpulan tentang perilaku suatu zat. Nah, deductive reasoning ini membantu dalam membuat keputusan berbasis bukti. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu spatial visualization, yang dimana kemampuan untuk memahami dan memanipulasi objek dalam ruang. Hal ini mencakup keterampilan dalam membayangkan bagaimana objek akan terlihat dari sudut pandang yang berbeda dan memahami hubungan antara bentuk dan ruang.
Contohnya itu adalah seorang arsitek yang perlu membayangkan dan merancang bangunan dalam 3 dimensi. Nah, kemampuan visualisasi yang spesial yang baik membantu dalam menciptakan desain yang fungsional dan estetis. Selanjutnya masuk ke memori atau contoh yang terakhir yaitu memori. Hal ini merupakan kemampuan untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi. Nah, hal ini mencakup untuk menyimpan berbagai jenis memori seperti memori jangka pendek dan memori jangka panjang, serta kemampuan untuk mengingat informasi dalam konteks yang relevan ya. Contohnya itu kayak seorang pelajar yang belajar untuk ujian dan harus mengingat fakta, rumus, dan konsep dari berbagai pelajaran. Nah, memori yang baik memungkinkan pelajar untuk mengingat informasi dengan efektif saat dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu ada di bagian physical abilities, yang dimana the capacity to do task demanding stamina, dexterity, strength, and similar characteristic. Ya, yang dimana faktor-faktor kekuatan dan fleksibilitas serta contoh masing-masing terkait sumber daya manusia dan bahasa Indonesia ya kan teman-teman. Oke, kita masuk ke faktor kekuatan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kekuatan dinamis, yang dimana kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot secara berulang atau terus-menerus dalam waktu tertentu. Contohnya, seorang tenaga penjual yang harus melakukan presentasi produk secara berulang kepada banyak klien dalam sehari. Lalu contoh yang kedua ada di kekuatan terang, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan otot menggunakan otot terang, terutama otot perut ya teman-teman. Contohnya, pekerja di pabrik yang sering mengangkat dan memindahkan barang berat. Lalu kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu kekuatan statis, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan kekuatan melawan objek eksternal. Contohnya itu kayak teknisi yang melakukan perbaikan mesin dengan posisi tubuh yang statis. Lalu yang terakhir ada di kekuatan eksplosif, yaitu kemampuan untuk mengeluarkan energi maksimum dalam satu atau serangkaian tindakan eksplosif. Contohnya seorang atlet lari yang melakukan start cepat saat memulai perlombaan. Nah, lalu kita masuk ke faktor fleksibilitas ya teman-teman. Ini masuk ke contoh yang kelima, yaitu fleksibilitas ekstrim, yang dimana kemampuan untuk menggerakkan terang dan otot punggung sejauh mungkin. Contohnya kayak seorang ahli yoga yang dapat melakukan pose-pose yang memerlukan kelenturan tubuh yang tinggi. Lalu yang keenam ada di fleksibilitas dinamis, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan fleksi yang cepat dan berulang. Contohnya itu seorang penari yang melakukan gerakan lincah dan berulang dalam pertunjukan tari. Sekarang kita masuk ke faktor lainnya. Yang pertama itu ada di koordinasi tubuh, yang dimana kemampuan untuk mengkoordinasikan tindakan simultan dari berbagai bagian tubuh. Contohnya, seorang atlet yang melakukan gerakan kompleks dalam olahraga tim seperti bola basket. Lalu selanjutnya ada keseimbangan, yang dimana kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan meskipun ada gaya yang menarik keluar dari keseimbangan. Contohnya seorang akrobat yang berjalan di atas tali tanpa terjatuh. Lalu yang terakhir ada stamina, yaitu kemampuan untuk terus melakukan upaya maksimum yang memerlukan usaha berkepanjangan. Contohnya, seorang karyawan yang bisa bekerja sepanjang hari dengan produktivitas tinggi tanpa lelah. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu apa sih definisi dari EEO, yang dimana EEO itu adalah Equal Employment Opportunity, yang dalam bahasa Indonesia berarti kesempatan kerja yang setara. Nah, jadi EEO ini adalah prinsip yang menjamin semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan berkembang dalam karir tanpa diskriminasi. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang 3B, yaitu apa 5 kerugian dan 5 keuntungan perusahaan bila mengabaikan prinsip diskriminasi. Yang pertama, saya akan membahas keuntungannya terlebih dahulu bila kita mengabaikan prinsip diskriminasi. Yang pertama adalah pengurangan biaya jangka pendek, yaitu perusahaan mungkin menghemat biaya terkait pelatihan dan pengembangan program keberagaman. Lalu yang kedua yaitu proses perekrutan yang sederhana, yang dimana mengabaikan prinsip diskriminasi dapat mempercepat proses perekrutan karena tidak perlu mempertimbangkan keragaman dalam tim. Lalu yang ketiga yaitu penghindaran konflik. Nah, dalam jangka pendek, perusahaan mungkin merasa menghindari konflik yang muncul akibat perdebatan atau diskusi tentang keberagaman. Nah, yang keempat,
fokus pada kinerja. Perusahaan yang dapat fokus lebih pada kinerja individu tanpa mempertimbangkan keberagaman latar belakang. Dan yang terakhir yaitu kemudahan manajemen, yang dimana menjaga homogenitas dalam tim bisa membuat manajemen lebih mudah dalam hal komunikasi dan pengambilan keputusan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kerugian dari mengabaikan prinsip diskriminasi. Yang pertama itu adalah kehilangan talenta, yang dimana mengabaikan keberagaman dapat menyebabkan perusahaan kehilangan akses ke beragam talenta yang dapat membawa inovasi dan perspektif baru. Yang kedua itu ada rendahnya kepuasan karyawan, karena dengan lingkungan kerja yang tidak inklusif dapat mengakibatkan tingkat kepuasan karyawan yang rendah serta meningkatkan turnover dan biaya rekrutmen. Lalu yang ketiga itu ada di reputasi perusahaan yang buruk. Nah, perusahaan dapat mengalami dampak negatif pada reputasinya yang dapat mempengaruhi hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Lalu yang keempat ada di kurangnya inovasi. Nah, tim yang homogen cenderung memiliki perspektif yang terbatas sehingga mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu terakhir yaitu risiko hukum dan peraturan, yang dimana mengabaikan prinsip diskriminasi dapat menyebabkan perusahaan menghadapi tuntutan hukum yang berpotensi mahal dan merusak reputasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3C, yaitu apa saja sih tantangan IEO di masa depan. Nah, yang pertama itu ada di perubahan demografis, yang dimana deskripsi dengan meningkatnya keragaman dalam populasi tenaga kerja, termasuk perbedaan gender, etnis, usia, dan latar belakang. Perusahaan harus menyesuaikan kebijakan IEO untuk mencerminkan realitas ini. Nah, tantangannya, kita harus memastikan bahwa semua kelompok terwakili secara adil dan memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja, dan promosi dapat menjadi kompleks terutama dalam industri yang lebih tradisional atau homogen. Lalu yang kedua, teknologi dan otomatisasi deskripsi, yaitu penerapan teknologi baru dan otomatisasi dalam proses perekrutan dan manajemen SDM dapat memicu bias yang tidak sengaja. Tantangannya apa saja? Yaitu dengan mengembangkan algoritma dan sistem yang adil dan tidak bisa dalam proses perekrutan dan penilaian karyawan adalah tantangan penting untuk memastikan bahwa IEO tetap terjaga di era digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan yang terakhir, yaitu kesadaran dan sensitivitas budaya, yang dimana dalam lingkungan kerja global dan multikultural penting untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya. Tantangannya apa? Yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan sensitivitas terhadap isu-isu keberagaman di antara karyawan dan manajemen. Nah, serta mengatasi bias yang mungkin ada menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang keempat, yaitu bagaimana mengkaitkan perencanaan bisnis terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi jawabannya itu ada di perencanaan bisnis itu adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan, strategi, dan tindakan untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi. Nah, perlu digarisbawahi nih, perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis karyawan yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, hal ini melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan, perubahan dalam struktur organisasi, dan penyelarasan dengan strategi bisnis. Dan kaitannya antara perencanaan bisnis dan perencanaan kebutuhan tenaga kerja sangat erat karena 1. Perencanaan bisnis menetapkan visi dan tujuan strategis organisasi yang secara langsung mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, jika perusahaan berencana untuk memperluas pasar atau meluncurkan produk baru, maka akan ada kebutuhan untuk merekrut lebih banyak karyawan dengan keterampilan tertentu. Nah, yang kedua, sumber daya manusia itu merupakan aset penting dalam mencapai tujuan bisnis. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja
harus selaras dengan rencana bisnis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang mampu mendukung strategi. Dan yang terakhir, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam perencanaan bisnis. Misalnya, jika ada perubahan dalam strategi bisnis akibat kondisi pasar yang berubah, rencana tenaga kerja juga perlu direvisi agar tetap relevan. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat, yaitu bagaimana perencanaan bisnis yang ideal dan proper terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Ya, jadi perencanaan bisnis yang ideal adalah proses yang komprehensif dan sistematis dalam merumuskan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah organisasi. Ada analisis mendalam, tujuan yang jelas, strategi bisnis yang ideal, fleksibel, adanya pengukuran dan evaluasi hasil. Nah, perencanaan bisnis yang ideal dan proper mengacu pada perencanaan yang tidak hanya standar ideal, tetapi juga mengikuti praktik terbaik dan regulasi, meliputi kepatuhan terhadap hukum, memiliki etika bisnis, inklusi terhadap stakeholder, dokumentasi yang baik, sustainability. Nah, perencanaan bisnis yang ideal dan proper terpengaruh signifikan terhadap perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan cara 1. Menentukan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, menyesuaikan keterampilan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam perubahan. Lalu yang keempat, dukungan terhadap kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterlibatan stakeholder. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu bagaimana menjelaskan simulasi rekrutmen terhadap seleksi karyawan dan evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja. Nah, kita harus sesuaikan dengan bisnis pilihan kelompok Anda masing-masing saat simulasi di dalam kelas. Ini itu untuk soal yang kelima atau soal yang terakhir ya teman-teman. Sekarang kita jawab dulu. Rekrutmen itu adalah proses pencarian dan pengundangan calon karyawan untuk mengisi posisi yang tersedia dalam suatu organisasi. Tujuan dari rekrutmen adalah untuk menarik kandidat yang memiliki kualifikasi dan potensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua itu kita akan membahas seleksi. Seleksi itu adalah proses penilaian dan pemilihan calon karyawan dari kumpulan pelamar yang telah direkrut. Nah, proses ini melibatkan berbagai metode seperti wawancara, tes kemampuan, dan penilaian psikologis. Nah, untuk mengevaluasi kesesuaian kandidat dengan posisi yang ditawarkan, tujuannya itu adalah untuk memilih kandidat yang paling cocok dan berkualitas untuk dipekerjakan. Lalu yang terakhir, ada evaluasi seleksi yang paling terakhir nih. Jadi evaluasi seleksi itu adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi dari metode seleksi yang digunakan. Nah, hal ini meliputi analisis hasil seleksi seperti tingkat keberhasilan kandidat dalam menjalankan tugas dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Nah, evaluasi ini membantu perusahaan untuk memahami apakah proses seleksi yang diterapkan sudah tepat dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Oke, tadi kan berupa penjelasannya ya. Sekarang kita masuk ke bagian jawaban masing-masing kelompok. Sekarang kita masuk ke bagian simulasi rekrutmen terlebih dahulu yang paling awal nih. Jadi, simulasi rekrutmen itu adalah proses yang meniru situasi nyata dalam lingkungan kerja untuk menilai kemampuan, keterampilan, dan kecocokan kandidat dengan posisi yang dilamar. Nah, yang pertama itu ada semisal ada desain simulasi. Yang kedua itu melakukan simulasi dengan kandidat. Yang ketiga itu tim rekrutmen atau penilai mengamati kandidat selama simulasi. Yang keempat, pemberian umpan balik kepada kandidat mengenai kinerja mereka. Lalu yang keempat itu hasil dari simulasi digunakan bersamaan dengan alat seleksi lainnya seperti wawancara dan tes keterampilan. Nah, lalu yang kedua, kita masuk ke bagian evaluasi, yang dimana evaluasi wawancara kandidat pelamar kerja, yaitu persiapan pertanyaan yang relevan dan terstruktur, mencakup pertanyaan tentang pengalaman kerja, keterampilan, dan kemampuan interpersonal. Nah, pertanyaan situasional dan perilaku sangat berguna untuk memahami bagaimana kandidat bereaksi dalam situasi tertentu. Selanjutnya kita masuk ke bagian penilaian, yaitu keterampilan dan sikap seperti kemampuan komunikasi, kerjasama, dan adaptabilitas, juga sikap dan motivasi kandidat. Lalu yang ketiga itu ada kesesuaian, yang dimana kesesuaian budaya atau pertimbangkan bagaimana kandidat Anda
cocok dengan budaya organisasi terkait nilai-nilai dan etika kerja mereka. Lalu yang keempat ada catatan dan dokumentasi. Nah, membuat catatan selama wawancara untuk mencatat poin-poin penting dan kesan yang didapat dari kandidat. Nah, itu sangat penting ya teman-teman ya. Lalu yang kelima ada umpan balik tim rekrutmen, yaitu diskusi hasil wawancara dengan tim rekrutmen untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Lalu yang terakhir ada keputusan berdasarkan data. Baik, mungkin itu saja videonya. Terima kasih Ibu Christine dan teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Sebelumnya terima kasih, saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan selamat malam. Sampai jumpa semuanya.